Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikan Tuhan tidak dibatasi dengan keadaan kita. Pasti Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Dan karena itu kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga pagi ini, dan kembali saat ini kami ada karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2013 banyak pohon zaitun di Italia, terutama di wilayah Puglia yang terkena wabah Xylella fastidiosa. Wabah ini menyebabkan daun pohon menjadi kering dan buah yang dihasilkan berkualitas sangat buruk. Banyak dari petani zaitun yang kemudian menebang ribuan pohon mereka untuk mencegah wabah ini menjalar ke pohon lainnya. Firman Tuhan mengibaratkan kita seperti pohon yang harus berbuah baik, sebab bila tidak, ada konsekuensi kekal yang menanti. Kita perhatikan Lukas 3 ayat 9 ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Perkataan dalam ayat ini merupakan peringatan yang sangat keras berdasarkan pewahyuan Tuhan kepada Yohanes Pembaptis tentang pentingnya menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Sebuah pohon dapat diukur dari buah yang dihasilkannya, dan begitu juga kehidupan kita dinilai dari perbuatan dan sikap yang mencerminkan iman kita. Pertobatan tanpa buah perbuatan yang baik bukanlah pertobatan yang benar. Pertobatan harus membawa perubahan. Yohanes Pembaptis menggunakan gambaran tentang kapak yang sudah tersedia pada akar pohon. Ini berbicara bahwa waktu pertanggungjawaban sudah dekat. Tidak lama, saudara. Umur hidup manusia di bumi ini hanya sekitar rata-rata 70 atau 80 tahun kalau kuat. 90 tahun juga ada. Tapi rentang waktu itu begitu pendek dibandingkan dengan kekekalan. Tidak bisa kita menunda-nunda waktu. Kita harus berubah dan menghasilkan buah. Setiap tindakan dan keputusan kita dalam hidup ini punya konsekuensinya. Dan kita harus menyadari bahwa suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Buah yang baik dalam kehidupan ini berbicara tentang perbuatan baik, karakter yang mencerminkan kasih Tuhan, dan sikap yang menunjukkan iman yang sejati. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, di situ tertulis tentang buah roh yang mencakup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua hal ini harus ada dalam kehidupan kita setiap hari. Kehidupan yang tidak menghasilkan buah yang baik adalah kehidupan yang tidak memberi dampak positif bagi orang lain dan tidak memuliakan nama Tuhan. Dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu, saudara, kita perlu introspeksi diri kita. Apakah ada hal-hal dalam hidup ini yang perlu kita perbaiki agar kita menghasilkan buah yang baik? Mungkin kita masih suka iri hati, masih sering dikuasai amarah, masih ada hawa nafsu berdosa,
dan sebagainya. Kita perlu meninggalkan semuanya itu dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah bertobat dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita secara pribadi, hendaknya kita hidup tidak lagi main-main dengan dosa. Hidup harus berubah. Harus ada kemajuan dalam iman yang dinyatakan dalam perbuatan kita yang baik setiap hari. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu dan umur yang Tuhan berikan kepada kita, hasilkan buah yang baik, agar nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan senantiasa disenangkan. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami supaya kami hidup dengan menghasilkan buah yang baik, buah Roh-Mu yang Tuhan kehendaki ada dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukan kami dengan kasih karunia-Mu. Mampukan kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga hidup kami memenuhi standar surgawi dan hidup kami selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan menilik dan menjamah setiap kami, mengerjakan kuasa kesembuhan bagi yang sakit, memberikan semangat baru bagi yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan menyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup menghasilkan buah pertobatan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.